Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwanillah azakumullah wa qatillah azakumullah, para sahirin sahibat, anak-anak yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah taala. Malam ini sudah memasuki malam ke-18 dari Ramadan. Artinya tinggal 12 hari atau 11 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Bukan kita meninggalkan Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Beda antara kita meninggalkan Ramadan dengan Ramadan meninggalkan kita. Kalau kita meninggalkan Ramadan, berarti kita sendiri ada ketidaksukaan terhadap Ramadan. Kita yang meninggalkan Ramadan. Jadi kalau Ramadan meninggalkan kita, ada kerinduan untuk kita berharap agar Ramadan tiba lagi. Semoga kita memaksimalkan Ramadan di tahun ini. Ada kerinduan setelah akhir Ramadan atau berakhir Ramadan, kita ingin mendapatkan Ramadan untuk lebih maksimal lagi melaksanakan ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah katakan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan sebagai penjelas jalan huda dari petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan pembeda. Dari ayat yang mulia ini jelaslah bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk kehidupan kita dan membawa penjelasan dalam kehidupan yang harus kita jalani dan menjadi furqan, berbeda antara hak dan batil. Adakah kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk? Dan itu artinya kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka ada furqan dalam hati kita pada ayat tersebut. Ada pembeda antara hak dan batil, mampu kita tegak di atas yang hak dan menjauhkan dari kebatilan. Itu harapan kita. Karenanya pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas lebih kepada apa itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran dua kata, antara nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya berpindah dari atas ke bawah. Nuzul, nazala. Nuzul berpindah dari atas ke bawah. Ya, kebalikannya dari bawah ke atas namanya su'ud. Su'ud. Ya. Su'ud dari atas, dari bawah ke atas. Kalau ini nuzul dari atas ke bawah. Yang ini Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas as-sama menurunkan aturan-aturan kehidupan kita. Itulah disebut dengan nuzul. Ya, lawannya adalah su'ud. Bila satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi yang disandarkan kepada sahabat Nabi Wasilah bin Al-Asqa. Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim alaihissalam fi awal lail Ramadan."
وأنزلت التوراة ل6 من رمضان والإنجيل ل13 من رمضان والزبور ل18 من رمضان وأنزل الفرقان أي القرآن ل24 خلت من رمضان. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Nabi SAW mengatakan diturunkannya surat Ibrahim itu pada awal Ramadan. Nabi dan Rasul diturunkan wahyu kepadanya. Ibrahim berupa suhuf lembaran-lembaran, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim itu pada awal Ramadan. Ya, pada awal Ramadan. Wa unzilatit Taurat, dan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di 6 min Ramadan, di tanggal ke-6 Ramadan. Wal Injil, dan diturunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, pada tanggal 13 Ramadan. Injil pada tanggal 13 Ramadan. Wazabur, dan Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Dalam satu riwayat 19 Ramadan. Ada perbedaan ulama dalam penurunan Zabur. Wa unzilatil Furqan, dan diturunkan Al-Furqan yakni Al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Tanggal 24 Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ini tidak ada perselisihan dalam hal ini. Tanggal 24 Ramadan, bukan tanggal 17 Ramadan. Ketika diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah ke mana? Lauhul Mahfuz, tanggal 24 Ramadan. Kemudian diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi turunnya berangsur-angsur ke Baitul Izzah, yakni di sama dunia, ya, langit yang dekat dengan dunia, sama dunia. Ya, itu tanggal itu. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, secara berangsur-angsur dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara penuh, ya, secara penuh satu Al-Quran, ya. Sementara diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi kita Muhammad SAW itu berangsur-angsur sesuai dengan apa menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Rasulullah SAW dalam mengemban amanat risalahnya. Ya, selama berapa lama Rasulullah menerima Al-Quran secara berangsur-angsur? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu yang sahih, yang kuat. Ada mengatakan 23 tahun, mungkin itu tidak lengkap saja dikenalkan. Ya, lamanya diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Menariknya, ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah berupa Al-Quran, itu diteliti oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Ana ini melihat dari satu pendapat Imam Syafi'i saja. Ya, dalam kitab Majmu' Al-Ulum wa Mabda'un Nujum. Dalam kitab tersebut dijelaskan Imam Syafi'i begitu detail. Selain Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, ternyata beliau meneliti berapa ayat kandungan Al-Quran dari awal sampai akhir sampai An-Nas itu terdiri dari 6.236 ayat, bukan 6.666, enggak, 6.236 ayat. Dikoreksi ya, Imam Syafi'i mengatakan. Begitu juga kata beliau, kata-katanya yang terkandung dalam Al-Quran sebanyak 77.439 kata. 77.439 kata. Dan Al-Quran seluruhnya terdiri dari 1.027.000 huruf. Sampai detail Imam Syafi'i, padahal komputer belum ada.
bisa menulis, bisa meneliti huruf dari pertama alhamdulillahirabbil alamin alif alif lam ha mim dal terus sampai surah Nas diteliti sebanyak 1.027.000 huruf. Subhanallah. Rinciannya kata beliau, alif dalam satu Al-Quran terdapat 48.740 huruf, lam 33.922 huruf, mim 28.922 huruf, ha 26.925, ya 25.717 huruf, waw 25.506 huruf. Seterusnya dijelaskan keindahannya dalam kitab tersebut. Para ulama yang belum mengetahui komputerisasi mampu menghitung huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran begitu teliti dan jelas. Mukjizat dan Al-Quran luar biasa. Ya. Bahkan diteliti oleh beliau, kata yaum terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 365 hari, 365 kali, sama dengan hari dalam tahun, sama dengan jumlah satu tahun berapa hari, 365 hari, persis sama Al-Quran. Hari itu sama dengan 365 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kata ayyam terdapat 30 kali dalam Al-Quran. Kata yaum terdapat 12 kali. Kata syahr terdapat dalam Al-Quran 12 kali. Syahr. Kalimat syahr luar biasa sampai meneliti seperti itu Imam Syafi'i rahimahullah tentang Al-Quran. Itu sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini. Bahkan antara kalimat yang bertentangan, misalnya al-hayyu atau al-hayya, kehidupan, wal maut dan kematian, itu terdapat sebanyak 145 kata. Sama antara al-hayy, kematian, al-maut dan kematian. Ya, kehidupan dan kematian itu tertulis dan hitungan tepat 145 kata. Kemudian an-nafyu, ya, an-naf'u dan al-mudarrah, ya. An-naf'u itu artinya hal yang bermanfaat, al-mudarrah yang kebalikannya menimbulkan mudaratah, menimbulkan merusak, ya, hal yang merusak. Itu terdapat dalam Al-Quran 50 kata. As-salih dan as-sayyi, kebaikan dan keburukan, itu terdapat 197 kata dalam Al-Quran. Sama, enggak lebih enggak kurang. Dua kata ini yang saling bertentangan. Al-iman dan al-kufur. Iman dan kufur terdapat dalam Al-Quran 17 kali. Sama, al-kufur 17 kali, al-iman 17 kali. Al-harru, panas, ya, al-barad, dingin, itu terdapat dalam Al-Quran 4 kali. Ar-raghbah dan ar-rahbah, harapan dan rasa takut, itu terdapat 8 kali. Al-jannah dan an-nar, sama bilangannya, sama, diteliti oleh Imam Syafi'i, jumlahnya 144 kata, seimbang antara surga dan neraka. Subhanallah, begitu indahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Karenanya ini menjadi sebuah inspirasi bahwa Al-Quran betul-betul sesuai dengan apa yang selama ini kita pahami. Bulan 12 bulan dalam Al-Quran disebutkan 12 kali. Hari dalam tahun 365 kali. Sama disebutkan dalam Al-Quran 365 kali. Indah dan luar biasa. Ini artinya, ya, Al-Quran sebuah mukjizat yang menjadi sebuah keyakinan bagi kita kaum muslimin, ya, bahwa Al-Quran merupakan kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diragukan lagi. Karena Imam Rasulullah SAW, fungsi Al-Quran selain sebagai hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan, pertama yang paling pokok Anda katakan tadi adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak ini Allah sebutkan banyak dalam firman-Nya, di antaranya surat Al-Baqarah awal-awal itu, ya. Dan kan kita la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan kan kita Alkitab itu yang Al-Quran, ya, hudan lil muttaqin. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, supaya petunjuk bagi orang yang bertakwa.
kebenaran yang mutlak yang tidak diragukan lagi. Karenanya harus kita coba perhatikan, adakah benar Al-Quran sebuah kebenaran yang mutlak? Kita coba teliti. Jangan hanya mengatakan benar tanpa kita betul-betul meneliti. Ya. Adakah dalam Al-Quran perbedaan atau ada terjadi pertentangan dengan ilmu pengetahuan? Paling tidak itu. Jangan sampai kita meyakini tanpa ada penelitian atau empiris kita sendiri untuk meneliti benarkah Al-Quran itu sebuah kebenaran yang mutlak. Di dalam Al-Quran pada surat Muhammad ayat 24, Allah menciptakan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala tadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfalha? Afala tadabbaruna Al-Quran? Maka tidaklah kalian mempelajari mentadabburi Al-Quran, mempelajari menelaah Al-Quran, ya, untuk betul-betul difahami, ya. Ala qulubin aqfalha, atau atas hati-hati yang mereka tidak mentadabburi Al-Quran akan kami tutup hatinya untuk memahami Al-Quran. Artinya kalau tidak mempelajari Al-Quran, hatinya akan tertutup. Dalam Al-Quran hatinya akan terbuka. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat kita dibuka untuk pelajari apa yang ada dalam Al-Quran dengan fenomena alam sekitar. Misalnya dalam surat Ad-Dariyat ayat 20-21, surat 56 ayat 20-21, Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Wa fil ardi, di muka bumi ini, ayatun lil muqinin, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Wa fil ardi, dan di alam, wa fi anfusikum, dan apa ada dalam diri kalian, ada dalam tubuh kita, ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kau lihat dengan seksama meneliti kebenaran itu? Dengan ayat ini kita diberitakan untuk pelajari Al-Quran disesuaikan dengan fenomena yang ada, dengan ilmu pengetahuan yang ada. Contoh dalam Al-Quran, ya, contoh dalam Al-Quran untuk meneliti Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, ya, dalam surah An-Nahl ayat 66 sampai 69. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu saqran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun wa awha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min asy-syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa inna lakum, nasrunya bagi kalian, fil an'am, pada binatang ternak. Allah menyuruh kita untuk perhatikan binatang-binatang sekitar kita yang dekat dengan kita. Al-an'am, binatang ternak. La'ibrah, ada pelajaran yang berharga untuk diperhatikan. Nusqikum, kami beri minum kalian, mimma, dari apa-apa fi butuni, yang ada pada perutnya. Pada apa yang ada pada perut binatang ada minuman yang segar. Allah berikan minuman. Baina farthi wa dami, minuman itu terdapat di antara farthi, kotoran, wa dami, dan darah. Labanan khalisan, susu yang bersih murni. Susu itu terdapat di antara kotoran dan darah. Maka kalau hewan itu mati akan bercampur susu itu dengan kotoran atau dengan darah, atau kedua-duanya. Maka kalau hewan itu mati nggak boleh diambil susunya karena sudah tercampur dengan darah dan kotoran. Labanan khalisan, susu yang sangat murni, yang tidak bercampur dengan apa-apa, khalisan. Saya bagi syar'i, yang sangat menyenangkan bagi orang yang meminumnya, menyegarkan bagi orang meminumnya. Tentang susu Allah katakan terdapat pada antara kotoran dan, ya, dan darah. Masya Allah. Wa min thamaratin nakhil, dan di antara buah-buahan at-thamarat an-nakhil, ya, yakni kurma wal a'nab, dan a'nab, anggur, ya. Tattakhiduna minhu saqra, ada yang kalian jadikan di antara anggur, buah-buahan lainnya itu menjadi saqar, sesuatu yang memabukkan.
Tetapi ada juga yang kalian menjadikan rizqan hasan, menjadi rezeki yang baik. Allah katakan ada beberapa buah-buahan yang akan dijadikan sebagai khamar yang bisa memabukkan. Tetapi ada juga yang diambil sebagai hal yang manfaat, ya, menjadi rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Pada hari itu terdapat tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berakal. Wa auha rabbuka ila nahl. Dan Allah mewahyukan, ya, Rabb Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memerintahkan kepada nahl, kepada lebah, anitakhidhi minal jibali buyutan, untuk mengambil jibal, gunung-gunung, gua-gua, ya, jibal buyutan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Wa min syajari, dan dari buah-buahan dari pohon-pohon asyajar untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Wa mimma ya'ishun, dan dari apa saja yang mereka bangun untuk tempat tinggal mereka, tempat tinggal lebah. Tsumma kuli, kemudian makanlah, min kulli thamarat, dari setiap buah-buahan itu, fasluki, maka berjalanlah subula rabbiki, ke jalan Rabbmu, jalan-jalan Rabbmu, dululah dengan mudah. Yakhruju min butuniha, akan keluar dari mulutnya, syarabun, minuman, mukhtalifun, yang berbagai macam alwanuhu, macam-macam warnanya, yakni madu. Dari ayat yang mulia ini bahwa madu itu, ya, diambil dari gunung-gunung, dari buah-buah, dari pohon-pohon, dan dari apa saja yang kalian buat rumah-rumah yang bisa dipindahkan kemana-mana. Maka di beberapa tempat ada yang menternak madu, ya, di mana saja mereka bisa buat. Di tempat kita pun kita bisa buat. Karena coba mendekati di dekat sini Cibubur ada madu pramuka, nah itu ke sana, ya, ternyata bisa dibuat madu rasa apa, misalnya rasa rambutan, ditaruh di kebun rambutan atau di tempat yang lain, ya, tapi tidak pernah ada rasa jengkol, ya, tidak pernah ada rasa jengkol. Mungkin kalau ada rasa jengkol orang Lampung dulu akan banyak yang pesan, ya. Yang penting di ayat ini adalah fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu, ya, ada kepentingan yang sangat kita butuhkan, syifa'un linnas, sebagai penyembuh dan pengobat dari segala penyakit bagi manusia, ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hal itu ada terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Subhanallah, ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang untuk kita coba mentadabur Al-Quran dengan memperhatikan apa yang ada dalam fenomena kita, untuk meyakinkan bahwa Al-Quran itu satu kebenaran yang mutlak. Satu lagi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 232, ayat 233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Wal walidat, ini ibu-ibu masih ada di masjid, ya. Wal walidat, para ibu, para orang tua perempuan, wal walidat yurdi'na, menyusuinya, ya, menyusui auladahunna, putra putrinya, anak-anaknya, haulaini 2 tahun, kamilaini dengan sempurna. Allah perintahkan untuk para wanita, ya, agar sehat dalam menyusui dan akan bermanfaat untuk anaknya selama 2 tahun. Haulaini kamilaini, secara sempurna. Liman arada yutimma ar-ridha'ah, bagi siapa saja yang menginginkan untuk menyempurnakan susuannya, 2 tahun. Menurut penelitian, memberikan ASI kepada anaknya manfaat